Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas fisika. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang vektor gaya. Dalam fisika itu dikenal dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, energi, usaha, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Ada besar dan arahnya. Contoh besaran vektor dalam fisika itu adalah kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, momentum, dan lain-lain. Kemudian kita melihat penggambaran dan penulisan notasi dari vektor. Pada gambar, itu vektor digambar vektor dengan titik pangkal P. Titik ujungnya adalah Q, serta sesuai dengan arah panah dan nilai vektornya itu sebesar panjang. Jadi di sini ya, titik P ini disebut dengan titik pangkal dari vektor. Titik Q ini adalah ujung dari vektor. Tanda panah di sini itu adalah arah vektor. Sedangkan panjang PQ itu sama dengan besarnya atau panjangnya dari vektor. Untuk notasi atau simbol dari sebuah vektor itu dapat berupa huruf besar atau huruf kecil. Biasanya berupa huruf tebal ya, atau berupa huruf yang diberi tanda panah di atasnya atau huruf miring. Nah, untuk penulisan harga atau nilai dari vektor itu dituliskan dengan huruf biasa atau dengan memberi tanda mutlak dari vektor tersebut. Contohnya di sini besar vektor A itu sama dengan A, atau besar dari vektor A itu sama dengan A mutlak. Nah, untuk selanjutnya notasi vektor itu akan kita gunakan berupa huruf tebal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai besaran vektor ini. Yang pertama, dua buah vektor itu dikatakan sama jika mempunyai arah dan besar yang sama. Seperti ini, vektor A dan vektor B. Ini artinya vektor A sama dengan vektor B. Yang kedua, dua buah vektor itu dikatakan tidak sama jika yang pertama, kedua vektor mempunyai nilai atau besarnya sama tapi arahnya berbeda. Besar sama arah berbeda itu artinya vektor A tidak sama dengan vektor B. Yang kedua, kedua vektor mempunyai arah yang sama tapi nilai yang berbeda. Ini artinya vektor A juga tidak sama dengan vektor B. Yang ketiga, jika kedua vektor mempunyai nilai dan besar yang berbeda. Artinya vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Kemudian kita lihat operasi matematik pada vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Mencari resultan dari beberapa buah vektor, itu artinya kita mencari sebuah vektor baru yang dapat menggantikan vektor-vektor yang dijumlahkan atau vektor-vektor yang dikurangkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Itu yang pertama ada metode jajaran genjang, metode segitiga, dan metode penguraian. Itu metode penguraian menjadi komponen-komponennya. Kita lihat satu persatu untuk operasi matematik pada vektor ini. Yang pertama ini adalah metode jajaran genjang atau parallelogram law.
Nah, cara menggambarkan vektor resultan dengan metode jajaran genjang ini seperti berikut. Yang pertama, kita lukis dulu atau kita buat dulu vektor A atau vektor pertama dan vektor kedua atau vektor B. Nah, kemudian kita hubungkan vektor A dan B sehingga konkuren. Dari ujung depan vektor B, dari ujung depan vektor B ini buat garis sejajar dengan vektor A. Ini vektor A, ini ujung depan vektor B, kita buat garis sejajar dengan vektor A. Demikian juga dari ujung depan vektor A ini kita buat garis sejajar dengan vektor B. Sehingga nanti akan terjadi perpotongan di titik P. Nah, di sini resultannya itu adalah sebuah vektor. Resultannya adalah sebuah vektor yang merupakan diagonal dari jajaran genjang tersebut dengan titik pangkal yang sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Nah, jadi inilah yang disebut dengan resultannya, yaitu resultan A ditambah dengan resultan B. Nah, di sini besarnya vektor R mutlak itu dirumuskan dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, jadi jika vektor A dan B searah, itu berarti nanti dapatkan nilai alfanya 0 derajat Celcius. Dan jika vektor A dan B-nya berlawanan arah, itu nanti berarti dapatkan alfanya itu adalah 180 derajat Celcius. Tapi jika vektor A dan B-nya itu saling tegak lurus, itu berarti nilai alfanya adalah 90 derajat Celcius. Untuk pengurangan atau selisih vektor A dikurang dengan B, itu caranya sama saja, hanya nanti vektor B itu digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Misalkan diketahui arahnya ke sini, nanti kalau R A kurang B berarti kita gambarkan berlawanan arah dari yang diketahui ini. Berarti ke atas ini. Nah, kemudian kita masuk metode yang kedua, itu adalah metode segitiga. Jadi, bila ada dua vektor A dan B akan dijumlahkan dengan cara segitiga, maka tahap yang harus kita lakukan itu adalah pertama, kita gambar vektor A, gambar vektor B ya dengan cara menghubungkan ujung depan vektor A dengan ujung belakang vektor B. Ini ujung depan vektor A kita hubungkan dengan ujung belakang vektor B. Nah, di sini didapatkan vektor resultan itu merupakan vektor yang mempunyai pangkal di vektor A dan mempunyai ujung di vektor B. Nah, didapatkan nilai resultan seperti ini, R. Di R-nya itu adalah ini, dari pangkal di vektor A dan ujung di vektor B. Garis-garis dari vektor A ke ujung vektor B. Nah, jika ditanyakan R sama dengan A kurang B, itu caranya sama saja ya, hanya vektor B-nya itu nanti digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Nah, bagaimana jika dijumlahkan dua vektor yang kolinier? Kolinier itu artinya dua vektor itu mempunyai arah gaya yang sama seperti ini. Maka di sini berlaku prinsip penjumlah skalar ya. Tidak perlu menggunakan metode jajaran genjang maupun metode segitiga. Jadi langsung aja R sama dengan A ditambah dengan B. Nah, kemudian kita lihat metode penguraian. Metode penguraian ini artinya setiap vektor yang akan dijumlahkan atau yang akan dikurangkan itu diuraikan terhadap komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu adalah terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y.
Ini kita lihat gambar di sini. Gambar di sini diketahui ini garis mendatar, ini adalah sumbu X. Ini garis vertikal, ini adalah sumbu Y. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan besar vektor dan arah atau sudutnya terhadap sumbu X. Nah, untuk mencari besaran vektor, besar vektornya, berarti nanti kita akan gunakan rumus ini. Besar vektor sama dengan akar Rx kuadrat, jumlah vektor di sumbu X dikuadratkan, ditambah Ry kuadrat, jumlah vektor di sumbu Y dikuadratkan. Sedangkan mencari arah vektor R terhadap sumbu X positif itu adalah tangen. Tangen theta sama dengan Ry vektor jumlah vektor di sumbu Y per Rx jumlah vektor di sumbu X. Dan didapatkan itu sudutnya adalah arctangen Ry per Rx. Nah, jadi langkah kita yang pertama itu adalah kita harus menguraikan tiap vektor ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita mulai dari vektor A ini. Vektor A kita tarik garisnya ke sumbu X sehingga didapatkan nilai AX. Sedangkan untuk AY ya, kita tarik garis ke sumbu Y sehingga didapatkan nilainya AY. Nilai AX di sini itu dirumuskan dengan A cos theta. Nilai AY di sini dirumuskan dengan A sin theta. Begitu juga dengan vektor B, kita uraikan menjadi komponen di sumbu X. Kita tarik garis dari vektor B ke sumbu X sehingga membentuk BX. BX di sini dirumuskan dengan B cos theta, kemudian kita tarik garisnya ke sumbu Y sehingga didapatkan komponen BY. BY dirumuskan dengan B sin theta. Nah, untuk mencari nilai Rx-nya, jumlah resultan di sumbu X, itu artinya kita harus menjumlahkan semua vektor yang ada di sumbu X. Vektor yang ada di sumbu X itu adalah AX dan BX. Jadi berarti ini Rx sama dengan AX tambah BX. Kedua vektor ini di sumbu X ini bernilai positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan. Jika vektor sumbu X ke kiri itu nantinya akan bernilai negatif. Begitu juga dengan vektor di sumbu Y ya. Komponen vektor di sumbu Y jika dia mengarah ke atas itu bernilai positif, jika mengarah ke bawah itu akan bernilai negatif. Nah, untuk jumlah vektor di sumbu Y itu sama rumusnya AY tambah BY. Kita jumlahkan semua komponen vektor yang ada di sumbu Y. Kemudian dimasukin ke rumus ya. Dapatkanlah besarnya vektor dan arah vektor terhadap sumbu X positif. Nah, untuk lebih jelas metode penguraian ini, kita langsung lihat ke contoh soal. Di sini diberikan 3 buah vektor. Vektor pertama, F1 itu bernilai 10 Newton. Vektor kedua itu bernilai 25 Newton dan vektor ketiga bernilai 15 Newton. Vektor 1 ini membentuk sudut 37 terhadap sumbu X. Vektor F3 itu membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Sedangkan F2 itu tegak lurus terhadap sumbu Y negatif. Nah, di sini yang ditanya, tentukan resultan ketiga vektor. Yang kedua, arah resultan terhadap sumbu X dengan diketahui nilai sin dan cos untuk masing-masing sudut. Nah, mulai kita bahas ya. Yang pertama, kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Uraikan semua vektor ke sumbu X dan ke sumbu Y, kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu Y atau X seperti F2 ini,
Ini sudah lurus, berarti kita tidak usah menguraikannya ke sumbu X lagi. Karena ini hanya mempunyai nilai Fy saja. Fy-nya negatif 25 Newton. Karena arahnya ke bawah ya. Kemudian, cari jumlah vektor pada sumbu Y. Cari jumlah vektor pada sumbu X, kemudian cari jumlah vektor pada sumbu Y, kemudian baru dimasukkan ke rumus resultan. Nah, di sini ini adalah hasil komponen vektor-vektor pada sumbu X dan Y. F1 yang bernilai 10 Newton itu kita tarik garisnya ke sumbu X, didapatkanlah F1X. F1X ini berdekatan dengan sudut sehingga rumusnya menjadi F1 cos alpha. Sudutnya adalah 37 ya, berarti F1 cos 37. F1 tarik garis ke sumbu Y sehingga didapatkan F1 sin F1Y atau F1 sin 37. Sin berseberangan dengan sudut. Nah, itu F1 ya. Teorem jadi komponen X, F1X, dan F1Y. F2 tidak bisa kita uraikan karena F2 tegak lurus terhadap sumbu Y negatif, berarti F2-nya adalah negatif 25. F2Y sama dengan negatif 25 Newton. Kemudian kita lihat F3. F3 itu terurai menjadi tarik garis ke sumbu X negatif, itu membentuk F3X. Ini adalah F3 cos 53. Karena di sini mengarah ke sumbu X ya, mengarah ke arah kiri, sumbu X-nya ke arah kiri ya. Berarti nanti nilai F3-nya adalah negatif. Kemudian tarik garis dari F3 ke sumbu Y akan didapatkan F3Y atau F3 sin 53. Sin 53 karena berseberangan dengan sudut ya, sudut 53. Kemudian kita jumlahkan masing-masing komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Untuk di X itu ada F1 cos 37 dan F3 cos 53. Berarti ini F1 cos 37 dikurang F3 cos 53. Didapatkan jumlah F di sumbu X adalah negatif 1 Newton. Kemudian juga kita jumlahkan semua gaya yang ada di sumbu Y. Itu adalah F1 sin 37 dijumlahkan dengan F3 sin 53 dikurang dengan F2 atau kurang dengan 25. Didapatkan nilainya negatif 7N. Sehingga besarnya resultan yang didapatkan di sini adalah akar dari jumlah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Dapatkan R-nya adalah akar 50 Newton. Kemudian untuk mencari sudut yang terbentuk antara vektor R dengan sumbu X itu menggunakan rumus tangen. Tangen theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Kita masukin nilai sigma Fy-nya negatif 7, sigma Fx-nya negatif 1, sehingga tangen theta-nya itu adalah 7. Untuk mencari theta atau sudutnya ini, kita menggunakan rumus kalkulator ya. Theta-nya sama dengan ars tangen 7. Nanti didapatkan nilainya adalah 81,87 derajat. Jadi ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor R dengan resultan vektor R dengan sumbu X positif. Nah, ini ada tugas, 2 buah tugas mandiri ya, bisa Anda kerjakan dan saya harap tetap dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, sampai di sini dulu materi vektor gaya kita. Insya Allah kita akan lanjut lagi pertemuan yang ketiga ya. Baiklah, tetap semangat ya belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.